Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ujung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Bu Sari, Mbak Dia sehat, sudah sehat Mbak Dia? Alhamdulillah sudah sehat Pak Muhtar. Selebritisnya udah masuk lagi. Oke. Alhamdulillah. Sehat. Apa Dokter Sari? Selebritis. Terkenal soalnya. Iya. Yang mana Mbak Sari? Ya Dokter Sari itu selebritisnya. Dokter dia itu. Dokter Sari. Assalamualaikum Prof. Ajit. Prof. Sajidan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Pak Muhtar. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan 2, Bapak Ibu Koordinator TU, Subkoordinator Non-Akademik, teman-teman bendahara dan operator SIA. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, kesehatan, kesempatan, sehingga kita pada siang hari ini bisa bersilaturahmi daring via Zoom untuk acara sosialisasi pengelolaan dana dan aset PTNBH UNS tahun 2021. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya atas undangan kami untuk acara sosialisasi pada siang hari ini. Juga tidak lupa kita doakan keluarga kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita yang saat ini baru diberikan ujian sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Bapak Ibu, perlu kami laporkan bahwa hari ini kita mengadakan sosialisasi terkait dengan penetapan UNS sebagai PTNBH berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2020, di mana dengan kita UNS dilakukan sebagai PTNBH ada beberapa perubahan, antara lain adalah perubahan pejabat pengelola baik itu keuangan maupun aset, kemudian mekanisme pemungutan dan pembayaran pajak, dan sedikit mekanisme di pertanggungjawaban dokumen SPC. Nanti secara lebih jelas dan lebih detail akan disampaikan materi paparan oleh Bapak Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset, Bapak Dr. Muhtar. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Retno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semua, Bapak Wakil Rektor, Bapak Direktur, Bapak Dekan, Wakil Dekan, kemudian teman-teman PPK, teman-teman bendahara yang ada di lingkungan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan struktur pengelolaan keuangan UNS PTNBH. Ingin kami share screen dulu. Nanti materi ini dibagikan Mbak Retno, bahwa di Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset itu ada 2 koordinator keuangan Bu Retno tadi yang membawakan acara, kemudian koordinator aset dan logistik itu Pak Samdani, kemudian dikoordinatori oleh Bu Retno itu ada 3 subkoordinator, ada subkoordinator P4 yaitu penata usaha, penerimaan, pengeluaran dan pinjaman
Mas Hermawan. Kemudian Subkoordinator Akuntansi dan Pelaporan APK itu Bu Seli. Kemudian Subkoordinator Pajak itu Dr. Eko Arif. Kemudian di Koordinator Aset dan Logistik itu ada Pak Samdani. Kemudian subkoordinatornya ada Bu Meti dalam hal pemeliharaan aset. Kemudian subkoordinator inventarisasi dan penata usahaan aset itu ada namanya Pak Agung. Nah, dana Universitas 11 Maret ini berubah istilah dari tahun sebelumnya. Kalau dulu itu adalah rupiah murni dan PNBP. Kalau sekarang dana dari APBN dan dana selain APBN. Dana dari APBN itu ada dua, yaitu yang pertama itu adalah dana untuk gaji rutin kita, cerdos dan tunjangan sertifikasi, itu lewat KPPN. Kemudian dana dari APBN itu yang kedua adalah dana yang dulu BOPTN, ya ditambah sedikit karena kita PTNBH, itu nanti masuk langsung ke rekening rektor. Ya, masuk langsung ke rekening rektor. Jadi kalau dulu yang namanya rupiah murni, walaupun BOPTN itu kan harus kembali, kalau sekarang tidak. Jadi kalau nanti misalnya Prof. Ajit itu mampu melobi sampai dengan 100 miliar, masuk ke kita itu nanti dalam 3 tahap. Ya, dalam 3 tahap itu nanti menjadi pendapatan universitas. Nah, kemudian yang kedua ada dana selain APBN. Dana selain APBN itu yang dulu kita istilahkan ada dana dari pendapatan UKT, ada dana dari kerjasama, hibah, dan lain-lain, bunga bank, macam-macam. Kemudian SPI juga masuk dana selain APBN. Termasuk dana dari kantin, macam-macam. Yang dulu istilahnya PNBP, sekarang dananya yang disebut dengan selain APBN. Ya. Asas umum pengelolaannya sama. Karena apa? Pengelolaan keuangan PTNBH dengan pengelolaan keuangan BLU sama-sama masih dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan negara. Tetap harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel. Ciri utama pembeda antara BLU dengan PTNBH, kalau BLU dulu, segala peraturan itu dibuat oleh kementerian lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, untuk operasionalnya. Kalau di PTNBH, peraturan untuk implementasinya dibuat sendiri. Sehingga mulai tahun 2021 ini, karena kita itu starting pertama di 2021, ya tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan. Termasuk di dalamnya mungkin ya SBM-nya, standar biaya masukan kita. Kalau di negara itu SBM sekarang yang berlaku di 2021 itu adalah PMK 119. Nah, di kita itu tidak berlaku. Yang berlaku di kita adalah peraturan rektor tentang SBM Universitas 11 Maret yang kemarin sudah diedarkan. Ya. Lalu kemudian prinsip pertanggungjawabannya efektif, efisien, ekonomis, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, termasuk di dalamnya, dalam implementasinya nanti, efektif, efisien, ekonomis ini, ya, yang selama ini terlambat harusnya tidak lagi terlambat. Karena apa? Fakultas itu menggantikan posisi rektor yang dulu. Jadi Pak Dekan itu kalau selama ini Pak Rektor jadi KPA-nya Pak Menteri, mulai 1 Januari tahun 2021, Pak Dekan itu menjadi KPA-nya Pak Rektor. Jadi menjadi kuasa pengguna. Sehingga besok seluruh dokumen pertanggungjawaban itu menjadi tanggung jawab penuh daripada fakultas-fakultas dan unit. PPK-nya itu ada di wakil dekan yang menangani bidang keuangan di masing-masing fakultas dan unit. Pejabat pengelola keuangan di universitas dan unit kerja pengguna anggaran, ya, itu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dana universitas itu adalah rektor.
dalam hal uang itu selain daripada APBN. Pengguna anggaran, pejabat pengelola keuangan, bendahara umum universitas, itu di Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset. Sehingga dengan sosialisasi ini ketika ada persuratan mengenai keuangan dan aset, ya termasuk penebangan pohon, ya Pak Adwi ya, ini nanti masuknya ke sini. Karena nanti yang menangani ini adalah Pak Samdani nanti. Ya, Pak Samdani. Kemudian kuasa pengguna anggaran adalah unit kuasa pengguna anggaran. Jadi UPA itu adalah unit kuasa pengguna anggaran adalah fakultas, sekolah, rumah sakit UNS, lembaga, UPT, BPU. Nah, BPU ini dibuat jadi kuasa pengguna sendiri karena selama ini yang sangat dikeluhkan itu adalah kelambatan pencairan uang hasil kerjasama. Nah, kita coba dengan kuasa pengguna sendiri di BPU, BPU nanti berhak menerima UP. Jadi UP-nya itu bisa dipakai langsung untuk membayar seluruh tagihan kerjasama. Jadi kalau misalnya kurang, itu nanti tambah uang atau tambah uang persediaan. Kemudian pejabat membuat komitmen, ya di unit kuasa pengguna anggaran di fakultas. Itu ada pejabat pembuat komitmen di masing-masing fakultas, sekolah, rumah sakit UNS, lembaga, UPT, dan BPU. Pejabat penandatangan surat perintah membayar, jadi PPSPM. Pejabat ya penandatangan surat perintah membayar, ya dan bendahara pengeluaran pembantu itu ada di unit ya. Kuasa pengguna anggaran fakultas, sekolah, rumah sakit UNS, lembaga, UPT, dan BPU. Jadi ada di sana. Lalu kemudian kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan dana. Ini Pak Rektor, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui penyusunan rancangan RKA. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dana yang merupakan kepemilikan kekayaan UNS yang dipisahkan. Jadi yang dimaksud yang dipisahkan ini ya adalah yang dipisahkan dari negara. Menetapkan pejabat yang diberi kuasa dalam pengelolaan dana, rektor selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana, menetapkan unit kerja pengguna anggaran atau WAKPA. Jadi kemarin SK Rektor nomor 42 UN 27 HK 2021 itu menetapkan 22 WAKPA atau unit kuasa pengguna anggaran. Ya, unit kuasa pengguna anggaran. Itu adalah 13 fakultas ditambah dengan 9 unit yang lain. Ya, ditambah dengan 9 unit yang lain. Kemudian kewenangan pejabat pengelola keuangan selaku bendahara umum UNS menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan dana, memberikan persetujuan SPM, dan alhamdulillah kalau persetujuan SPM itu langsung di-approval di Android sekarang. Melakukan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dana, kemudian memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran dana, kemudian menyajikan informasi keuangan UNS. Lalu kemudian ada tugas kuasa pengguna anggaran. Ini yang ada di fakultas. Tugas kuasa pengguna anggaran di unit kuasa pengguna anggaran menyusun RKAT WAKPA, artinya menyusun RKAT-nya unit, kemudian menyusun dokumen pelaksanaan RKAT unit kerja kuasa pengguna anggaran, kemudian melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran WAKPA yang dipimpinnya, kemudian mengawasi pelaksanaan kewenangannya untuk melakukan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang dilaksanakan oleh BPK dalam batas anggaran yang ditetapkan untuk unit kerja yang dipimpinnya. Jadi mulai tahun ini oleh Pak Sajidan itu sudah menyampaikan seluruh alokasi ya dalam bentuk surat keputusan rektor. Nah, itu sebetulnya sinyal awal bahwa itu diperlakukan sama seperti dulu Menteri menyampaikan kepada universitas-universitas. Yang kelima adalah mengawasi pelaksanaan anggaran WAKPA atau unit kuasa pengguna anggaran yang dipimpinnya.
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada rektor. Jadi di besok atau mulai tahun 2021 ini tanggung jawab terhadap anggaran yang dikuasakan kepada fakultas unit itu menjadi tanggung jawabnya dekan dan PPK yang ada di fakultas dan unit. Jadi kalau dulu kebanyakan itu kan di bawah dokumennya banyak-banyak di kantor pusat. Sekarang sudah enggak, karena kuasa penggunanya itu ada di sana. Kecuali hal-hal yang harus dikendalikan. Hal-hal yang harus dikendalikan itu, yang masih dikendalikan itu adalah misalnya remunerasi. Remunerasi itu memang belum diserahkan seluruhnya kepada fakultas, ya, karena kita menghindari gejolak, itu tetap di pusat. Lalu kemudian yang berikutnya adalah tugas pejabat pembuat komitmen di unit kuasa pengguna anggaran, menyiapkan dokumen RKAT UAKPA, menyiapkan dokumen pelaksanaan RKAT UAKPA, meneliti kelengkapan SPPLS, surat permintaan pembayaran langsung. Jadi SPPLS itu adalah surat permintaan pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu yang disetujui oleh pelaksana kegiatan. Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung pegawai. Jadi SPPLS pegawai. Jadi kalau ada pembuatan SPP untuk gaji pegawai. Meneliti kelengkapan SPPUP. Ya, SPPUP itu surat permintaan pembayaran uang persediaan atau surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan atau surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan. Ya. Dan SPP PTUP dan SPP kerjasama dan SPPLS pegawai. Ya. Kemudian melakukan pengujian kebenaran SPP. Nah, melakukan pengujian kebenaran SPP ini, apakah yang diminta untuk dibayar ini sudah ada anggaran dalam RKAT-nya atau tidak? Kemudian peruntukan pembiayaannya itu sesuai atau tidak? Kalau dulu itu kecocokan MAK atau dan lain sebagainya. Ya. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Kalau dulu kan meneliti ini di kantor pusat. Sekarang di tempatnya Bapak Ibu itu meneliti dulu apakah ada ada di dalam RKAT-nya atau belum. Makanya kemarin Prof. Ajit ada salah satu unit kemungkinan belum ada di RKAT-nya, ketika kami disposisi ya diminta untuk menginput dulu di Sireva supaya nanti masuk dalam proses pencairan. Kemudian yang ketujuh adalah menyiapkan SPM, surat perintah membayar, apabila SPP telah diverifikasi, apabila surat permintaan pembayaran telah terverifikasi. Jadi tugas pejabat pembuat komitmen ini, dalam hal ini pejabat pembuat komitmen ini adalah wakil dekan yang menangani bidang keuangan di sana, adalah menyiapkan SPM, menanyakan kepada bendahara pengeluaran pembantu apakah sudah sesuai peruntukannya, sesuai jumlahnya, sudah ada di dalam RKAT-nya. Nah, itu nanyakan verifikasi. Kalau ragu-ragu, coba minta RKAT-nya. Oh iya, sudah ada. Kemudian yang ke-8, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran. Yang dimaksud adalah kalau PPK di fakultas berarti bertanggung jawab kepada dekannya. Kalau PPK di di LPPM bertanggung jawab kepada ketua LPPM. Begitu juga seterusnya di unit-unit yang lain yang menjadi unit kuasa pengguna anggaran. Ikatan perjanjian dengan pihak ketiga. Nah, ini tentu nanti disinkronkan dengan aturan-aturan yang ada di kerjasama. Tetapi yang kami maksud di sini ikatan perjanjiannya adalah ikatan perjanjian yang berkaitan dengan anggaran yang dikuasai.
Yang dimaksud dengan anggaran yang dikuasai adalah anggaran yang ada di RKAT yang diotorisasi dalam SK-nya yang disampaikan WR4 beberapa waktu yang lalu. Untuk melaksanakan tugas mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan, pejabat pengguna anggaran menunjuk pejabat membuat komitmen PPK-nya, bersertifikasi pengadaan barang dan jasa, dan tidak sedang melaksanakan tugas sebagai pejabat pengelola keuangan lainnya di lingkup WAKPA yang sama atau di unit kerja kuasa pengguna anggaran yang sama. Yang kedua itu adalah menunjuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan melalui keputusan rektor. Jadi nanti diusulkan. Kalau tidak keliru, kemarin kami sudah paraf ya. PPK melaksanakan kewenangan PA atau KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UNS. Kemudian dalam melaksanakan kewenangan, PPK mementumani pelaksanaan tata cara tanggung jawab di KPA, dan PPK tidak dapat merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan lainnya. Jadi tidak boleh dirangkap. Tugas pejabat penandatangan SPM menguji kebenaran SPP, surat permintaan pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Kalau di kita nanti SPP beserta dokumen pendukung. Menolak dan mengembalikan SPP apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Jadi pejabat penandatangan SPM ini nanti bisa menolak kalau tidak sesuai. Kemudian membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan di dalam RKAT-nya, menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada kepada KPA, dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. Tugas bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Menerima, menyimpan, dan menata usahakan dan membukukan dalam uang di dalam pengelolaan atau pengelolaannya. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah. Ya. Kemudian berikutnya, menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kemudian bendahara pengeluaran, pembantu bertanggung jawab ya atas uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Kemudian pelaksanaan penatausahaan keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, ya. Kemudian penerima bendahara pengeluaran dan atau bendahara penerimaan atau menguasai uang barang kekayaan menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan pedoman yang berlaku di lingkungan UNS. Jadi kalau di kita nanti itu ada pedoman pengelolaan dana universitas. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen terkait dengan surat bukti yang menjadi dasar dan atau pengeluaran atas pelaksanaan RKAT, ya, bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud. Jadi penatausahaan penerimaan, jadi seluruh penerimaan UNS itu wajib disetorkan ke rekening UNS pada bank yang sudah ditunjuk atau yang sudah ditetapkan. Ya. Kemudian penatausahaan pengeluaran tetapkan melalui RKAT. Jadi nanti kalau sudah ada RKAT definitif, nanti ditetapkan. Prosedur penatausahaan pelaksanaan RKAT ini nanti diatur dalam peraturan rektor tersendiri sesuai standar biaya UNS ditetapkan oleh rektor. Ya. Penatausahaan uang persediaan UP, tambahan uang persediaan atau TUP. Ya, ini uang persediaan unit kerja kuasa pengguna anggaran tetapkan rektor dalam SK Rektor nomor 42. Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu,
Ya. Kemudian paling banyak sebesar 100 juta. Ya, lewat uang persediaan. Pembayaran dengan UP oleh bendahara pengeluaran, ya, pembayaran dengan UP oleh bendahara pengeluaran itu penerimaan barang jasa dapat melebihi 100 setelah mendapat persetujuan bendahara umum universitas. Jadi tidak boleh nanti lebih dari 100 sebelum mendapat persetujuan. Kemudian kelengkapan ajuan ke bendahara umum universitas itu berupa surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, kemudian surat pernyataan dan rekening koran. Transaksi minimal 7.500.000 harus dengan non tunai. Jadi tidak ada lagi antrian di universitas. Jadi ini non tunai nanti. Surat TUP digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 bulan setelah tanggal SP2D-nya diterbitkan. Dan tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. Jadi yang namanya uang TUP, ya, TUP ini biasanya di dalam pengelolaan keuangan negara itu kegiatannya UP-nya itu sudah tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan, dan kegiatan itu sangat mendesak. Dan apabila tidak dilaksanakan pada saat itu, berimplikasi sangat negatif terhadap pelayanan di unit yang bersangkutan ataupun di universitas secara keseluruhan. Itu tipologi atau syarat utama daripada TUP. Dan TUP itu tidak boleh lewat bulan, hanya 1 bulan. Habis atau tidak habis uangnya harus dikembalikan pada pada tanggal berikutnya, pada bulan berikutnya. Itu ketentuan dasar daripada TUP. Lalu kemudian yang berikutnya adalah penatasan GUP, TUP, SPP, SPM, GU. Kemudian ada namanya LS pegawai. Kemudian ada langsung kerjasama. Langsung kerjasama itu uang dari kerjasama. Kemudian LS kerjasama nihil. Lalu kemudian LS pihak ketiga. Jadi ada SPP, SPM, GU. Kemudian ada SPP, SPM, LS pegawai. Ada SPP, SPM, LS kerjasama. Dan ada SPP, SPM, LS kerjasama nihil. Dan ada SPP, SPM, LS ke pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga itu adalah jika ada pekerjaan yang anggarannya dari fakultas unit yang bersangkutan, kemudian dikerjakan oleh pihak ketiga, yang paling sederhana itu misalnya adalah SPP LS untuk cleaning service. Itu PT atau CV yang menyelenggarakan cleaning service itu adalah pihak ketiganya. Kemudian rekap pajak di SPP GUTUP, kemudian faktur pajak, daftar payroll untuk LS pegawai, kemudian filing pajaknya. Kemudian ini kerja SPP, SPM kerjasama, ini langsung kepada pihak yang menyelenggarakan kerjasama. Kemudian kalau pihak ketiga ada kelengkapan ringkasan kontrak, referensi bank, kemudian faktur pajak dan e-filing pajak. Nah, ini sederhananya. Jadi sederhananya untuk proses pencairan dan pembayaran LS itu, kalau sudah ada RKA-nya, maka staf PPK atau PPK menyiapkan dokumennya. Kemudian ada bendahara pengeluaran pembantu untuk menyiapkan SPP LS-nya. Kemudian di PPK Fakultas Unit itu nanti menyampaikan ke pejabat kuasa pengguna atau pengguna anggaran kalau di universitas. Kemudian ada SPM-nya. SPM ini diajukan ke bendahara umum universitas. Ya, kemudian terbit SP2D, uangnya langsung dari bank. Kalau pihak ketiga langsung ke pihak ketiga. Kalau LS gaji langsung ke
penerima gaji yang bersangkutan, ya. Kemudian di PPK fakultas itu hanya mendapatkan tembusan atau informasi saja. Kemudian UPG UTUP ini pada prinsipnya sama, harus ada dulu RKA-nya, kemudian bendahara pengeluaran pembantu PPK fakultas unit, kemudian pejabat pengguna anggaran kuasa pengguna. Kalau di kita nanti itu banyakkan kuasa pengguna, kecuali direktorat. Kemudian ada SPM, UP, TUP, kemudian bendahara universitas, keluar SP2D, kemudian cair uang. Uangnya ini cairnya ke rekening bendahara pengeluaran pembantu yang ada di fakultas unit. Kemudian ketentuan SPJ, kwitansi telah diterima dari kuasa pengguna anggaran fakultas unit, sekolah, dan lain-lain, dan atau telah diterima dari kuasa pengguna anggaran fakultas, sekolah, rumah sakit UNS, lembaga, UPT, dan BPU. Kemudian perpajakannya bendahara pengeluaran BPP tidak memotong PPh pasal 22 dan PPN pembelian, ya, ATK, BHP, seminar kit, dan lain-lain. Faktur pajak tetap diminta. Bendahara pengeluaran BPP memotong PPh pasal 21 honor gaji. Kemudian bendahara pengeluaran BPP memotong PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Pembayaran atas jasa pihak ketiga, konsumsi, jasa cetak, jasa konsultan, dan lain-lain. Kemudian materi, kwitansi di atas 5 juta, materinya adalah 10.000. Atau masa transisi, nanti tambahan ini nanti disampaikan oleh Subdirektorat Pajak. Yang berkaitan dengan ini nanti Pak Eko. Kemudian pengelolaan barang milik universitas. Jadi kalau dulu istilahnya adalah BMN, sekarang adalah BMU. Jadi pengelolaan barang milik universitas. Jadi BMU. Apakah di UNS besok masih ada BMN? Masih. Ya, tanah. Nah, tetapi nanti yang kita bicarakan sekarang adalah BMU. Ini BMU berarti selain tanah. Barang milik Universitas 11 Maret, yang selanjutnya disebut BMU adalah kekayaan UNS yang terdiri atas aset tetap, aset lainnya, dan persediaan yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai kekayaan awal Universitas 11 Maret. Dan atau yang berasal dari perolehan UNS, ya, termasuk perolehan dari APBN dan APBD, serta perolehan USN lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kegiatan pengelolaan barang milik universitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Jadi harus ada perencanaan kebutuhan dan penganggarannya. Kemudian pengadaannya, kemudian penggunaan, pemanfaatan, ya, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Lalu kemudian pejabat pengelola barang milik universitas, pengelola barang itu adalah rektor, berwenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik universitas. Pengguna barang, direktur keuangan dan aset, meneliti, mengajukan, dan menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahantanganan BMU pada batasan nilai yang telah ditentukan. Kuasa pengguna barang, dekan, direktur, ketua lembaga, badan, dan kepala UPT. Dulu sebelum PTNBH, kuasa pengguna ini hanya direktur. Hanya direktur. Sekarang kuasa pengguna untuk PTNBH sudah ada di fakultas unit. Nah, itu salah satu otonominya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah pejabat penatausahaan pengguna barang. Ya. Pejabat penatausahaan pengguna barang yaitu pejabat adalah koordinator unit kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan BMU. Ya, jadi koordinator atau istilah lain mungkin kabak atau apalah. Tetapi yang yang sudah diatur di dalam peraturan rektor nomor 464 itu adalah koordinator. Operator BMU itu adalah staf yang diberikan tugas untuk menatausahakan, membukukan, inventarisasi, dan pelaporan pada aplikasi sistem informasi manajemen barang milik universitas. Nanti SIM BMU namanya. Petugas penatausahaan barang, staf
yang diberikan tugas untuk membantu operator BMU dalam membukukan dan menginventarisasi BMU. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Bila itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. bisa diberi kesempatan Pak Eko untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Ya, mungkin 5 menit atau kurang dari 5 menit. Silakan. Iya, Pak Mohtar. Selamat datang Prof. Jamal, Bapak Rektor. Jadi sebelum materi ke Pak Eko terkait perpajakan, mohon berkenan Bapak Rektor, Profesor Dr. Jamal Wiwoho untuk memberikan pengarahan pada acara sosialisasi pada siang hari ini. Monggo Pak Rektor. Baik, matur nuwun Mbak Retno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para wakil rektor, para direktur, para dekan, wakil dekan, dan para koordinator dan subkoordinator, Bapak Ibu seluruhnya yang hadir, cukup banyak, 150. Jadi luar biasa pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebetulnya ini tadi nggak tahu kalau ada rapat ini, cuma setelah saya dikirimi link Zoom-nya, ada rapat top gitu. Saya jadi mohon maaf kalau terlambat ikut bergabung karena tidak terjadwal di jadwal saya. Tetapi karena materi ini sangat baik dan penting, dan ini begitu kita PTNBH kan main stand kita harus berubah. Tata kelola keuangannya berubah, tata kelola pengelolaan aset juga harus berubah. Termasuk kalau dulu itu kita kenal di dalam keuangan, misalnya saja adalah rupiah murni dan PNBP begitu. Begitu PTNBH kita tidak kenal lagi rupiah murni dan PNBP, tapi kita kenal APBN dan non APBN gitu. Nah ini termasuk dulu itu rektor itu selaku ketua kuasa pengguna anggaran atau KPA untuk pengelolaan keuangan semuanya baik rupiah murni maupun PNBP. Tetapi begitu kita PTNBH maka rektor bisa kuasa pengguna anggaran bagi anggaran-anggaran yang APBN, tetapi bisa berubah menjadi pengguna anggaran atau PA. Jadi levelnya kalau PA itu di kementerian sama dengan Pak Menteri lah kira-kira begitu, khusus untuk non APBN. Oleh karena itu KPA-nya kemudian kita bagi-bagikan. Begitu. Ini dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan aset juga demikian. Semuanya menjadi barang milik universitas atau BMU kecuali tanah. Oleh karena itu, betapa pentingnya untuk pengelolaan 2 hari ini, maka di SOTK UNS di bawah rektorat atau rektor, itu kita kenal 4 direktorat. Jadi, direktorat pertama berkaitan dengan akselerasi atau untuk akademik dan untuk kemahasiswaan, reputasi namanya, direktorat reputasi akademik dan kemahasiswaan. Di bidang yang kedua itu direktorat keuangan dan optimalisasi aset. Istilah optimalisasi aset tentu berbeda dengan, mohon maaf, direktorat keuangan dan aset, beda. Karena makna dari optimalisasi aset adalah bagaimana aset-aset kita, baik itu bergerak maupun tidak bergerak, itu bisa kita manfaatkan.
aset-aset kita dorong supaya menjadi revenue, bukan menjadi cost, revenue. Jadi revenue generating dari mana sumbernya? Salah satunya dari aset. Oleh karena itu kami juga mengoptimalisasikan aset-aset yang di UNS ini. Kami punya program jangka panjang untuk optimalisasi aset ini. Misalnya saja yang agak dekat, kita mengoptimalisasi aset yang ada di rumah dinas rektor. Mengoptimalisasi aset yang ke depan lagi menengah, begitu sekolah vokasi yang ada di Tirtomoyo. Optimalisasi aset yang ke depan lagi, misalnya saja kita akan mendiskusikan lagi ke depan bagaimana mengoptimalisasi lahan kita yang ada di mana itu Kleco atau mana yang adalah dengan Solo Super itu, di mana di sana itu lebih tepat kalau dikatakan dioptimalisasikan aset, tidak hanya digunakan untuk bisnis kita akademik, tetapi bisnis non akademik pun juga perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu keberadaan wakil rektor bidang perencanaan, kerjasama, informasi dan bisnis sangat bermanfaat untuk mengembangkan optimalisasi aset itu. Dan bangga karena Direktorat Aset Keuangan dan Aset ini progresif. Setidak-tidaknya saya melihat sejak dilantik 22 Desember sampai sekarang ini sudah cukup banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Direktorat ini. Saya ucapkan selamat pada Pak Direktur dan pada koordinator maupun subkoordinator yang saling bahu-membahu bersama-sama untuk mensukseskan itu. Direktorat yang lain juga ada direktorat hilirisasi dan komersialisasi. Jadi riset-riset kita, harapan kita tidak hanya sekedar riset itu untuk misalnya saja report saja, laporan saja, tapi bagaimana kemudian riset-riset kita bisa beroutcome pada tahapan hilirisasi dan komersialisasi. Direktorat yang lain lagi, juga Direktorat Pengembangan dan Internasionalisasi. Jadi inilah kebutuhan-kebutuhan kita untuk menyesuaikan dengan parameter-parameter PTNBH kita. Jadi mari bersama-sama, utamanya kita sing-singkan lengan baju, menatap dan menjalankan PTNBH Universitas 11 Maret ini dengan percaya diri, dengan mengubah gaya bekerja, mengubah disiplin kita. Yang belum disiplin, mari kita sama-sama berdisiplin, saling sapa, saling tegur sapa, senyum, berikan layanan yang terbaik pada stakeholder kita. Bagian ibadah dari kita, karena sejatinya bekerja itu juga beribadah. Oleh karena itu saya sangat berharap kegiatan ini bisa diikuti dan dimengerti, diketahui isinya. Hampir 150 peserta yang ada di sini, yang sama-sama agar kebijakan-kebijakan berkaitan dengan keuangan dan optimalisasi aset ini bisa diimplementasikan dengan baik. Salah satu dari Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset ini adalah keberadaan sub atau koordinator pajak, bidang pajak. Dr. Eko Arif Sudaryono, kami mohon untuk bisa menggawangi soal perpajakan ini. Kita harus belajar dari berbagai perguruan tinggi PTNBH yang mendolburi. Mendolburi itu apa Pak Mutar? Mendolburi? Abot buri lah. Ribut di belakang gitu aja. Nah, berat di belakang. Utamanya dalam perhitungan pajak. Kita mendengar dari beberapa perguruan tinggi yang pada akhir tahun kita kemudian diminta untuk membayar pajak cukup besar. Nah, oleh karena itu, keberadaan Pak Dr. Eko Arif Sudaryono itu kemudian menghitung-hitung lagi. Jadi jangan sampai kalau sudah
diterima dan diserahkan pada istrinya, itu kemudian suaminya minta lagi, Bu tak jaluk meneh duwite ya Bu. Lah napa Pak? Arep metenteng ibune biasane ngono. Ketoke ibu-ibune ning ora saka UNS gitu. Nek saka UNS ora. Itu mesti kagem menapa Kang Rama kok disuwun malih ngoten. Bayar pajak Bu begitu. Nah, kami tidak ingin ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Oleh karena itu, kita berharap yang kita terima dan kita serahkan pada istri itu sudah termasuk di dalamnya pajak-pajak yang mestinya sudah harus diperhitungkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan senang sekali bisa berkumpul di antara kita semuanya, hampir 148 personel ini untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keuangan dan optimalisasi aset. Jadi beberapa hari yang lalu kita dengar Pak Direktur sudah mengatakan kami akan membuat terobosan di dalam pengelolaan pertanggungjawaban, pelaporan dan sebagainya dengan cara yang cepat. Ya, saya berpesan pada direktorat ini jangan sampai bidang keuangan itu merasa urusi duit wong akeh. Jangan sampai merasa bahwa kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah. Saya berharap mempelopori kalau bisa dipermudah, mari dipermudah saja. Jangan sampai dipersulit. Kalau nanti ada yang mempersulit dalam proses ini, nanti segera saja kami diberitahu supaya ada check and recheck di antara kita di dalam melayani UNS yang lebih baik ke depannya. Demikian, matur nuwun, terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Jamal, Bapak Rektor yang telah berkenan memberikan arahan pada acara sosialisasi di siang hari ini. Selanjutnya kami mohon Pak Dr. Eko untuk menyampaikan materi terkait dengan perpajakan PTNBH. Monggo Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Ibu semuanya, kami sedikit menyampaikan hal baru nanti yang akan kita jalankan bersama-sama. Jadi untuk pajak ini, kalau yang tahun lalu itu UNS itu belum sebagai subjek pajak. Dengan ditetapkannya UNS sebagai PTNBH, maka UNS mulai tahun 2021 ini sudah menjadi subjek pajak. Yaitu nanti mempunyai kewajiban. Kalau dulu hanya memungut PPh 22, PPN, PPh 21, ke depan kita tidak memungut lagi untuk PPh 22 dan PPN, tetapi dari sisa lebih yang ada yang didapat UNS nanti akan dikenakan pajak kalau tidak kita kelola dengan baik. Jadi nanti kita sebagai subjek pajak harus kemarin sudah mendaftar NPWP-nya sebagai pemungut pemotong masih, ya, tapi bukan sebagai pemungut PPN, dan bisa nanti menjadi pengusaha kena pajak kalau kita mempunyai jasa atau barang-barang yang bisa dijual kepada masyarakat.
Selanjutnya yang nanti wajib untuk NPWP itu hanya di tingkat universitas, untuk tingkat fakultas tidak, kecuali nanti ada di fakultas juga ada unit bisnis bisa menjadi bisa membuat NPWP sendiri. Konsekuensinya, kewajiban kita pada kewajiban WNS yang pertama yaitu menghitung pajaknya sendiri. Kalau PPh final 0,5% ini saya kira tidak, kan kita nanti omsetnya atau penghasilan WNS lebih dari 4,8 miliar. Semoga mungkin sampai triliun begitu. Jadi nanti kewajibannya adalah mengangsur yang tiap bulan kalau ada, ya, atau nanti di akhir tahun ya, kita perhitungkan. Juga kewajiban lain memotong PPh pasal 21 atas pegawai baik PNS maupun non-PNS. Jadi nanti sudah menerapkan tarif progresif. Kalau tahun lalu untuk PNS itu menerapkan ada yang satu ditanggung negara ya gajinya, lalu penghasilan yang lain itu dikenakan pajak final PPh pasal 4 ayat 2, 5% untuk golongan 3, 15% untuk golongan 4, sedang golongan 1 dan 2 tidak dipotong. Untuk pajak pasal 22 yang bendaharawan sudah tidak memungut lagi. Sedangkan untuk pasal 23 dan 26 itu barangkali ada tenaga asing atau kita membeli jasa atau barang tidak berwujud, misalnya membeli SUM ini ya, itu dikenakan atau memungut pajak pasal 26. Kalau jasa dari dalam negeri dari badan pasal 23. Juga kita memungut barangkali ada menyewakan tanah atau sebagian tanah kita, itu kita mengungut nanti PPh pasal 4 ayat 2 dan masih juga untuk PNS yang menerima penghasilan misalnya uang makan dan serdos. Untuk PPh tarifnya yang nanti progresif, kemarin itu 5%, lalu lapisan berikutnya 200 juta, berikutnya 15%, di atasnya 250 juta, itu 25%, dan di atasnya lagi setelah 500 juta, untuk orang pribadi itu dikenakan 30%. Kemungkinan bisa kurang bayar tadi di akhir tahun tadi. Ya. Kemungkinan. Nah ini nanti kami bersama-sama akan membuat semacam ya, manajemen pajak supaya di akhir tahun Bapak Ibu tadi tidak minta lagi kepada istri tadi. Sedangkan pajak UNS kalau ada sisa lebih ini akan dikenakan tarif 25%. Maksudnya sisa lebih itu penghasilan UNS dikurangi biaya-biaya, kalau ada sisa lebih atau labanya itu akan dikenakan itu, kecuali laba ini nanti diinvestasikan kembali, bisa dibuat gedung atau untuk mungkin merenovasi begitu. Tapi memang harus ada perencanaannya. Ini tarif progresif ya, seperti tadi. Sehingga jenis-jenis penghasilan nanti di PTNBH itu ada gaji pokok. Nanti untuk PNS
tetap kita kasih bukti potong 1721A2 dan 1721A1 untuk PNS yang penerimaan selain gaji, serdos, dan uang makan. Mungkin dari remunerasi. Tunjangan serdos masih final untuk PNS, dan non-PNS ini nanti digabung dengan 1721A1. Juga remun. Nah, nanti kebijakan untuk penelitian pengabdian saya belum paham ya. Apakah proposalnya itu nanti anggarannya itu sebagai belanja barang dan jasa. Kalau penelitian belanja barang dan jasa, Pak Arief, tidak ada lagi potongan pajak. Oh jadi ya. Full itu nanti. Ya. Itu berarti nanti untuk laporan tidak boleh untuk honorarium. Nanti akan dikenai pajak kalau honorarium. Sehingga ada kesimpulannya, ada perubahan PTNBH berdampak pada PBH 21 dari final menjadi progresif, yaitu menerapkan pasal 17. Pemajakan atas selisih lebih yang tidak diinvestasikan ke sarana dan prasarana, ini akan dikenakan pajak. Pemungutan PPN atas jasa selain UKT. Jadi kalau kita nanti jual jasa atau menjual barang, kita wajib nanti memungut PPN. Tidak memungut lagi PPh 22 bendaharawan. Solusinya, sistem yang dapat mengetahui bahwa penghasilan dari bukti potong 1721A2 sudah melewati PTKP, sehingga pemberian honorarium yang lainnya itu tidak diberikan PTKP atau tidak dikurangi dengan PTKP. Nanti akan tercermin atau tercetak di 1721A1. Analisis penghematan pajak yang dilakukan dengan menginvestasikan pada sarana prasarana dengan kontribusi hasil yang diberikan jika digunakan untuk mendukung operasional. Kalau sebetulnya saat ini masih ada beberapa perbedaan persepsi beberapa dari kantor pelayanan pajak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Rektor dan Bapak Ibu sekalian. Dan monggo kalau ada yang ditanyakan, saya kembalikan kepada Bu Retno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Bapak Ibu, sebelum memasuki acara diskusi, perlu kami garis bawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mohtar maupun Pak Eko Arief. Jadi terkait dengan penetapan UNS sebagai PTNBH yang awalnya dulu kuasa pengguna anggaran tersentral di Bapak Rektor, untuk tahun ini kita share ke UKPA, unit kerja pengguna anggaran yang ada di baik di fakultas, di rumah sakit, di lembaga, UPT maupun BPU. Kemudian yang kedua, berarti terkait dengan KPA ada di UKPA, seluruh pertanggungjawaban menjadi tanggung jawab pejabat pengelola yang ada di masing-masing UKPA. Kemudian yang ketiga, perbedaan pembayaran dengan UP yang dulunya pada saat kita BLU, maksimal pembayaran dengan UP adalah 50 juta, untuk PTNBH maksimal 100 juta. Lebih dari 100 juta harus mendapatkan persetujuan dari Bendahara Umum Universitas. Kalau pada saat BLU kita di atas 50 juta, kita harus mendapatkan persetujuan izin dari KPPN. Kemudian untuk penata usahaan baik GU, PTUP maupun LS yang dulu pada saat BLU, dokumen SPJ maupun SPTB semua masuk di universitas. Dengan adanya KPA di UKPA,
berkas dokumen SPJ semuanya ada di fakultas. Jadi di tingkat universitas Bapak Ibu nanti BPP hanya memberikan ke kita SPP, kemudian SPM, dan terkait dengan perpajakan saja. Kemudian perbedaan di perpajakan, kita sudah tidak memungut PPh 22 dan PPN. Kemudian terkait dengan PPh 21 yang awalnya final, kita sekarang terkena tarif progresif. Kemudian terkait dengan surat menyurat yang terkait dengan keuangan dan optimalisasi aset yang mulai tahun 2021 nanti ditujukan kepada Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset. Itu Bapak Ibu yang bisa saya garis bawahi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Mohtar dan Bapak Eko. Selanjutnya monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di sini. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tidak ada ditutup berarti. Yang sewu boleh bertanya. Monggo Pak. Mas Pri. Ari. Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UPT Pusdikladut atau Alas KDTK. Pertanyaan pertama tadi disampaikan mengenai unit kerja pengelola anggaran. Sudah di SK-kan oleh Rektor. Kalau boleh tahu, apakah kami ini masuk ke UKPA tadi? Karena kami mungkin karena jauh dari UNS, jadi informasi mengenai aturan tersebut kami belum ada. Kemudian yang kedua tadi mengenai BMU, barang milik universitas. Kebetulan kami ini mendapatkan tugas untuk mengelola hutan yang secara kepemilikan ini bukan di bawah Kemendikbud tetapi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi UNS hanya sebagai hak pakai. Nah, itu nanti statusnya bagaimana? Karena seperti tahun lalu ketika kami mengajukan suatu mata anggaran keuangan itu ternyata berbeda, ini yang kami juga belum paham. Mungkin nanti bisa diberikan pencerahan. Mungkin sementara itu dulu Pak Mohtar, Bu Retno. Turun. Sebelum ke Pak Mohtar, jadi Bapak Ibu yang hari ini kita undang adalah UPA, jadi unit kerja pengguna anggaran. Jadi UPT selain UP2B, selain UPT Bahasa adalah di unit kantor pusat. Nanti akan kita undang sendiri di lain waktu. Ngaten Pak Pri. Jadi KHDTK adalah masuk di unit kantor pusat Pak Pri. Monggo Pak Mohtar. Jadi betul Pak Pri, nanti yang tempatnya Pak Pri ini masuk di unit kantor pusat. Jadi kalau yang barang milik Kementerian Kehutanan tadi, ya prinsipnya sama dengan kemarin. Cuma kalau yang sekarang itu nanti kan karena otonom itu kan kita masih bisa mengatur di tata kelola pengelolaan barang milik universitas. Jadi nanti kalau kategori yang disampaikan Pak Apri tadi, memang itu bukan barang milik universitas, tetapi digunakan oleh universitas. Nah nanti yang kita harus atur lagi, kebetulan ini belum selesai pembahasannya. Nanti kita mungkin Pak Samdani boleh menambahkan atau Mas Agung itu boleh menambahkan. Jadi di tata kelola kepemilikan barang ini yang diatur tadi itu adalah yang milik universitas dulu. Kalau yang dikelola oleh Pak Apri di sana sebetulnya itu masih belum milik universitas. Ya, sehingga nanti pengaturannya tidak sesaklek yang kemarin Pak Apri.
Jadi nanti ini masih bisa kita atur batasan-batasannya supaya nanti itu dimungkinkan bisa efektif digunakan oleh universitas. Begitu Mas Pri yang bisa kami sampaikan. Oke, matur nuwun. Oke. Ada tambahan Pak Dani atau Mas Agung? Terima kasih Pak Muhtar. Mohon izin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Pimpinan, Bapak Direktur, Bapak Biro, saya menyampaikan terkait dengan aset di KHDTK. Perlu saya sampaikan ini, bahwasanya tanah itu kepemilikan masih hak pakainya di kehutanan. Jadi kita itu hanya diberikan hak untuk mengelola dengan tujuan khusus. Adapun hal-hal terkait dengan ajuan anggaran untuk UPT KHDTK Bromo, memang kami kemarin mohon maaf berstrategi agar di sana dapat terrealisasi apa yang menjadi pendukung layanannya, sehingga untuk pembangunan fisik maka tidak kami lakukan. Seperti bangun sekretariat itu akhirnya kami membangunnya dengan kemudahannya kan peralatan mesin, bukan dalam bentuk fisik, sehingga dalam artian kami masih dibenarkan secara pencatatannya. Karena tanahnya kehutanan, sehingga kalau kami membangun fisik secara aturan tidak diperkenankan. Adapun pemeliharaan terkait dengan bangunan kami lakukan. Dulu itu membangun sebagian barangnya adalah barang bongkaran dari universitas. Kami pilih-pilih mana yang dapat masih digunakan, kami kirim ke sana. Untuk mengurangi pengeluaran yang sebenarnya itu tidak diperkenankan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Direktur, Pak Muhtar, cukup sekian. Oke. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu Retno. Oke, monggo Bu Desi. Oke, matur nuwun Bu Retno. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama tentang pajak tadi ya. Tadi kan pemotongan pajak itu kan adalah PPh 22 dan PPN. Kemudian PPh 21 itu adalah nanti kena pajak progresif gitu nggih. Kemudian untuk penerimaan gaji dan sebagainya kan kita sudah dipotong pajak gitu. Berarti nanti apakah yang di laporan pajak terakhir nanti kita kena kekurangan bayar gitu nggih. Nanti mohon penjelasannya. Yang kedua, ini saya menanyakan terkait dengan SBM ya, SBM yang sudah diterbitkan oleh universitas ya. Yang pertama adalah uang sidang senat gitu. Apakah nanti penganggarannya itu kalau yang kami terima sepengetahuan kami gitu ya, itu dibayarkan lewat remunerasi ya, ataukah memang harus masuk ke anggaran fakultas. Kemudian yang kedua tentang uang duka, bahwa di keterangan di SBM itu hanya untuk pegawai non PNS gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang honor DLB, di situ ada tarifnya. Sedangkan sebelumnya kan kita jauh ya dari tarif itu, sehingga memang penganggaran kita nanti akan melonjak kalau mengikuti tarif yang di dalam tarif SBM Rektor itu. Kemudian untuk DLB kalau itu MKU gitu ya. MKU selama ini dibebankan ke fakultas, apakah bisa nanti menjadi beban di universitas atau LPPMP gitu ya. Kemudian untuk menegaskan kembali, apakah untuk yang kebersihan gedung, kebersihan itu nanti ikut BOPTN atau dimasukkan PNBP reguler, APBN-nya reguler tadi. Matur nuwun. Terima kasih Bu Desi. Monggo Pak Muhtar. Yang yang pertama tadi pajak itu Pak Eko dulu aja, pajak Pak Eko. Ya, terima kasih. Kalau nanti sudah tidak mungut PPh 22 dan PPN pada saat pengadaan barang dan jasa gitu. Tapi harus minta faktur pajak dari penjual atau penyedia jasa.
Berarti kan penyedia jasanya harus pengusaha kena pajak. Itu yang pertama ya untuk PPN-nya. Selanjutnya yang untuk pajak karyawan, pajak PPh 21, karyawan PNS maupun yang non PNS itu nanti sudah ada tim yang menghitung Ibu. Nanti kami sudah rencanakan ada tim yang ngitung. Mudah-mudahan di akhir tahun kita akan menghindari adanya kurang bayar. Seperti itu. Jadi kami sudah membentuk tim IT begitu. Saya kira itu Pak Muhtar. Oke, terima kasih Pak Eko. Jadi Bu Desi berkaitan dengan pajak tadi, memang kami 2 minggu ini melakukan manajemen pajak, simulasi pendapatan tertinggi, moderat, dan terendah yang tidak dihitung, dan siapa yang masuk progresif sudah kita hitung semua. Sampai dengan kemungkinan siapa yang akan kurang bayar, nah kita sudah hitung. Dan yang lebih bayar, ini kemarin masih ada muncul-muncul itu, sampai dengan pada akhirnya, makanya dengan pembayaran dengan sistem yang struktur organisasi baru, di samping di simpeknya itu belum selesai, itu belum kami lakukan. Makanya pembayaran remunerasi terakhir kemarin kan masih berdasarkan kinerja bulan Desember tahun kemarin, belum berdasarkan kinerja kita berdasarkan struktur yang baru. Dan Pak Eko insya Allah nanti sudah menghitung dengan teman-teman, mengupayakan semaksimal mungkin supaya Bapak Ibu yang 3.800-an orang itu tidak kena kekurangan bayar di akhir tahun. Dan kami pastikan itu dimanage oleh Pak Eko. Kemudian yang berkaitan dengan SBM kemarin, nah yang uang sidang senat di fakultas itu menjadi tanggungan atau anggaran di kuasa pengguna anggaran di fakultas. Kemudian uang duka wafat itu memang kemarin ada kekeliruan di teman-teman yang membuat keterangan, tapi insya Allah nanti akan ada revisi. Itu uang duka wafat itu baik untuk non PNS maupun untuk PNS. Jadi tidak dibatasi non PNS di situ. Ya. Lalu kemudian honor DLB memang di dalam SPM itu adalah maksimum, ya maksimum. Nah nanti kita lihat di masing-masing fakultas itu sejauh mana implikasi dari tarif ini mempengaruhi. Jadi nanti kita melihat karena untuk sampai sekarang tidak ada lagi model kayak tadi Bu Desi. Misalnya ini dianggarkan di fakultas atau unit atau di pusat. Nah itu untuk sementara dengan kuasa pengguna itu asumsinya semua di fakultas dulu. Nah nanti kita komunikasikan lagi sejauh mana implikasi dari SBM itu mempengaruhi likuiditas dan fleksibilitas kas yang ada di masing-masing fakultas. Nanti kita lihat pengaruhnya itu seperti apa. Lalu kemudian kebersihan itu masih di sana dulu, tetapi kami masih mengkaji atau melihat lagi potensi kemungkinannya itu adalah di universitas, tetapi di dalam perspektif alokasi yang kemarin itu masih berasumsi bahwa alokasi itu masih di kuasa pengguna anggaran, dalam artian adalah di fakultas. Mungkin itu tambahannya dulu Bu Desi. Oke, matur Pak Muhtar. Mungkin saya garis bawahi nggih Pak Muhtar, berarti untuk sidang senat uang duka honor dan kebersihan itu kita anggarkan dari anggaran ya, dianggarkan dulu, nanti kita lihat implikasinya seperti apa setelah penjenengan anggarkan dan itu. Oke, matur nuwun Pak Muhtar. Ya gitu. Oke. Tanya
Oh, Mau monggo tanya? Bu Dia. Ya, sebelumnya ini dari Pak Wahyudi Sutopo sudah terjawab ya Pak. Uang duka masuk di alokasi fakultas masing-masing. Monggo Bu Dia. Ya, matur nuwun Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak mau menanyakan mungkin walaupun ini masih ranahnya perencanaan, tapi saya ingin menanyakan lagi kejelasan tentang keuangan yang prodi kebidanan ini kan nggih Pak Mutar nggih. Yang Ya, kemarin sudah dibahas itu Bu Dia. Ya, sampai saat ini kayaknya belum pindahkan ke fakultas. Belum, karena besok itu akan ada pembahasan khusus antara sekolah vokasi dengan kedokteran, pasca sarjana dengan kedokteran. Kemarin disepakati begitu. Oh, oke. Matur nuwun Pak Mutar. Kemudian yang berikutnya Pak Mutar yang ini yang aplikatif. Kami di kedokteran itu kan ada ujian yang menggunakan pasien simulasi, menggunakan semacam orang coba gitulah. Itu ada tenaga menggunakan tenaga dari luar, bukan mahasiswa, bukan tendik, bukan pegawai UNS, tapi kita meng-hire dari teman-teman yang dari luar UNS. Nah itu kalau kami baca di SBM tuh belum ada Pak Muhtar tarifnya, gimana nggih? Ya begini, kalau yang seperti itu nanti diajukan saja, karena itu kan kami dan Prof. Ajit itu kan harus memenuhi bahwa di awal tahun itu kan SBM itu harus ada. Nah, kalau menjadi tidak ada ketika diaudit kan nanti lebih berat lagi karena mengatur sendiri kalau tidak ada. Kalau tidak ada, kalau hal-hal yang selama ini dilakukan dan tidak mungkin bisa berjalan kalau itu tidak ada, ya silakan diajukan saja. Nanti kami dan Prof. Ajit itu mengakomodir untuk akan ada revisi gitu. Oke. Jadi kami nanti bersurat kata nih Pak Muhtar ya? Mengirim Mbak. Item mengirim usulan revisi item dan item dan besaran yang selama ini diberikan. Oke. Ye. Atau nuwun sangat Pak Muhtar. Ye. Atau nuwun Bu Retno. Ye, Bu. Ini Bapak Ibu, monggo ada lagi. Sebelumnya monggo yang belum absen silahkan mengisi daftar hadir di link yang ada di chat Bapak Ibu. Mohon izin bertanya. Oke, monggo Pak Aziz. Oke, matur nuwun. Oke, terima kasih Mbak No. Oke. Yang kami hormati Pak Rektor, Pak WR dan juga dosen dan direktur. Mohon izin untuk bertanya. Tadi yang terkait dengan uang duka. Uang duka selain pegawai PNS dan non PNS juga kita baca di SBM ada uang duka untuk mahasiswa. Nah, kemarin kebetulan ada salah satu mahasiswa vokasi yang meninggal dunia karena penyakit COVID, karena terjangkit COVID. Nah, kemudian kalau kita lihat di SBM, ini untuk pencairannya ke Biro Akademik dan Mawar. Ini artinya bahwa uang duka untuk mahasiswa di handle oleh universitas itu satu. Kemudian yang kedua ini juga masih terkait dengan SBM, ada tarif maksimum untuk honorarium DLP. Nah, kalau di kita di vokasi tahun kemarin kita mengambil kebijakan bahwa antara SKS teori dengan SKS praktek itu dibedakan tarifnya. Karena SKS praktek itu jumlah menitnya lebih banyak dibandingkan dengan SKS teori. Nah, untuk implementasi seperti ini apakah kita bisa cukup menggunakan dasar? Tidak bisa, Mas Ajis. Di mute Mas Ajis. Ke cantol mungkin.
Mute Pak Aziz. Mohon maaf. Selama ini sampai mana nggih tadi nggih, Mbak? Yang Mas Aziz, apakah dengan SPM yang ada itu bisa menggunakan DLB-nya, Mas Aziz? Oke, siap nggih. Jadi Tarif maksimum SPM yang ada itu cukup sebagai dasar kita untuk menghonori tadi SKS teori dan SKS praktek yang notabene berbeda untuk tarif. Kemudian yang ketiga kok saya dilupakan. Oh ya, kalau tidak salah tadi Pak Direktur menyatakan di awal bahwa kita menggunakan SPM UNS 2021 dan tidak menggunakan SPM dari Kemenkeu. Nah, ya. Kalau kemudian ada biaya-biaya yang tidak masuk dalam SPM ini, SPM UNS, berarti kita mengajukan yang disampaikan Bu Dian. Iya, ya, diusulkan. Oke. Jadi mungkin itu beberapa pertanyaan dari kami. Saya jawab dulu. Yang tadi memang begini, yang mahasiswa tadi, memang nanti di mahasiswa itu tidak ada lagi bironya ya. Adanya di akademik dan kemahasiswaan ya, di biro akademik dan kemahasiswaan nanti. Jadi asal mulanya itu kan ada alokasi di SPI itu untuk kegiatan kemahasiswaan, salah satunya itu untuk alokasi itu yang di pusat. Karena insya Allah kalau yang meninggal mahasiswa itu tidak banyak, makanya dialokasikan di akademik dan kemahasiswaan. Jadi yang itu sudah selesai. Kemudian tarif tadi Mas Aziz, kalau memang tidak cukup memadai untuk membiayai atau menghargai dosen DLB tadi, dan antara yang praktek dengan yang teori itu memang beda, ya silakan saja ini. Cuma kan kalau dimungkinkan itu dioptimalkan peraturan rektor yang ada untuk dilakukan pembayaran. Sepanjang itu tidak tidak berimplikasi kepada turunnya kinerja dan rendahnya pencapaian IKU, itu dioptimalkan yang ada. Tetapi kalau itu seperti disampaikan oleh Dr. Dia tadi, nah itu lebih baik diajukan untuk direvisi. Karena tujuan utama dari SPM ini, kenapa kami katakan tidak boleh di sana, karena kita kan menentukan sendiri. Ya memang idealnya kalau ini kan disosialisasikan secara massal dulu. Tetapi karena waktunya sangat pendek dan kami harus punya yang sudah ready di tahun 2021, itu segera diedarkan kemarin, dan jika diperlukan revisi ya kita nanti revisi. Tapi jangan lama-lama, itu segera saja disampaikan di Biro Perencanaan Pak Widiatmoko untuk nanti segera diperbaiki, supaya karena sudah ada beberapa yang masuk dari pasca kami sudah menerima, kemudian dari beberapa tempat ini kalau sudah ada nanti dari Bu Dia dan sekolah vokasi, supaya nanti sekalian untuk kami perbaiki, karena nanti jangan sampai di PTN lain, PTNBH baru itu dalam 1 tahun merubah 8 kali, itu kan kita hindari lah. Kalau bisa, ini kita sudah merubah sekali, sudah 2 nomor ini ya. Mohon izin bertanya, Wahyudi Pak dari Fakultas Teknik. Kok gambarnya kok bukan kayak teknik ya? Ya, di pintu gerbang ini. Oke. Ya, melanjutkan ini ada melanjutkan Pak Aziz dan penanya sebelumnya. Ini Fakultas Teknik kebetulan kan sedang Pak Dekan nggak bisa ikut karena rapat dengan universitas di Thailand. Nah ini juga ada kemungkinan mahasiswa asing yang ke UNS melalui Fakultas Teknik dalam program inbound. Di sini juga ada tarif ya 320.000 per mahasiswa. Ini supaya juga clear, karena nanti kalau tidak kita
tanyakan nanti tahu-tahu WD 1-nya mendatangkan 100 mahasiswa gitu, kita nggak bisa bayar. Itu yang pertama. Ini sumbernya apakah ya dari fakultas ataukah dari universitas begitu yang dialokasikan universitas. Demikian juga untuk medical check up, karena ini sebetulnya kan satu kolom gitu, satuan biaya kesejahteraan. Kalau gaji ke-13 itu kan dari pusat, insentif perbaikan penghasilan dari pusat. Medical check up itu kan 750.000, di situ dikasih keterangan untuk 40 tahun ke atas. Ini apakah juga akan mulai tahun ini dan sumber uangnya dari mana? Termasuk juga di dalamnya adalah iuran BPJS. Saya soalnya agak deg-degan gitu ya, karena ini dalam kolom yang sama dengan satuan duka cita pegawai maupun satuan duka cita suami atau istri sah dan satuan duka cita anak kandung ayah ibu yang sah gitu ya, sama penghargaan purna tugas. Nah, apakah ada perlakuan yang berbeda dalam kolom satuan biaya kesejahteraan ini? Ya. Kami Daripada lupa saya jawab dulu. Monggo. Nah, tadi yang inbound outbound itu nanti di anggaran internasionalisasi biasanya itu anggarannya di bidang akademik dan kemahasiswaan. Kemudian medical check up. Medical check up itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Berarti pusat ya Pak? Ya, terus si medical check up tahun-tahun sebelumnya pusat apa fakultas, Mas? Selama ini belum pernah ada medical check up untuk 40 tahun ke atas, bukan pimpinan, bukan ini. Karena di sini kan ditulis kepada dosen atau tenaga pendidikan tetap PNS dan non PNS yang berusia 40 tahun ke atas. Selama ini belum pernah ada, Pak. Selain yang tadi kan ada BPJS ya. BPJS itu melekat dengan melekat nanti dengan pegawainya. Itu kan untuk dosen dan pegawai PNS itu nanti di pusat nih kalau itu. Itu kan melekat dengan gaji dan remunerasi yang dia ini menjadi pusat. Medical check up itu mestinya di fakultas itu. Atau sama perlakuannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita bicarakan lagi. Saya belum betul kalau medical check up. Tetapi kalau BPJS inbound outbound itu sudah pasti bahwa kalau inbound outbound itu ada di anggaran internasionalisasi, biasanya kami letakkan di anggarannya bidang akademik dan kemahasiswaan. Lalu kemudian BPJS itu yang belum saya dapatkan kepastian itu adalah medical check up. Tapi kalau tingkat pimpinan tahun-tahun sebelumnya anggota senat itu kan di kantor pusat. Tetapi kalau di yang ada di bawah kendali fakultas, di bawah kendali Wakpa itu mestinya di Wakpa. Cuma nanti coba lihat implikasi implikasi fiskalnya seperti apa. Nanti kita masih bisa simulasi, Mas Wahyu. Tapi yang urgent tadi mahasiswa dan lain-lain itu menjadi tanggung jawab, apalagi internasionalisasi. Terima kasih. Mungkin usulan saja untuk yang C3 satuan biaya kesejahteraan karena yang apa itu? Ya, seluruh satuan biaya kesejahteraan ya yang di C3 itu usulan saja mohon dipertimbangkan agar dikelola oleh pusat semua. Karena apa? Karena kan ini kan statusnya kan satu korporasi UNS. Saya khawatir nanti ada yang berhasil menerapkan, ada yang tidak. Kemudian juga ada yang misalkan saja satuan duka ada yang keberatan untuk sampai ke implikasi kalau suami atau istri atau yang bersangkutan itu udah clear gitu ya. Tetapi untuk yang satuan duka cita untuk ayah kandung, ibu kandung, itu kan ayah kandung dan ibu kandung itu kan bebannya tidak ke PNS yang bersangkutan. Nah ini ada semacam diskresi yang seperti itu. Di sisi yang lain UNS ini akan semakin kompak ketika perlakuan kesejahteraan itu jauh lebih Wahyu nanti kita bicarakan khusus waktu pembahasan SBM ya. Nanti lagi. Baik, terima kasih. Oke. Izin bertanya, Pak Retno. Monggo Bu. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Rektor,
Bapak Wakil Rektor dan Bapak Direktur beserta jajarannya dan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama kali kami ingin menanyakan yang terkait dengan honor dosen yang berasal dari kalangan profesional atau praktisi. Jadi yang ini sesuai dengan capaian IKU 4 itu apakah sama dengan honor DLB yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, nih Pak Mokhtar, jadi mohon maaf nih kami mendukung apa yang disampaikan Prof. Wahyudi nih untuk yang satuan biaya kesejahteraan ini agar nanti dipertimbangkan untuk diseragamkan di tingkat universitas beserta pengelolaannya. Karena kalau di FKIP kan jumlah pegawai PNS maupun PNS cukup besar, sehingga ini kami mengkhawatirkan nanti tidak sanggup pada nilai yang sesuai dengan SBM. Itu saya kira dua hal itu, matur nuwun. Oke, Bu Dewi, yang tadi yang pertama apa tadi Bu Dewi? Untuk honor profesional atau praktisi. Ya, profesional itu sudah ada di profesional seperti apa itu Bu Dewi? Di profesional itu misalnya dari dosen yang memiliki kompetensi yang yang diakui oleh nasional maupun internasional, Pak Mokhtar. Ya, di situ ada yang yang diakomodir adalah ada profesional yang pengalamannya berapa puluh tahun itu sudah ada tarifnya di situ. Jadi Bu Dewi nanti coba diperhatikan kira-kira di SBM ini kira-kira yang paling mungkin diimplementasikan itu yang mana. Kalau memang tidak bisa dari semua pilihan itu, nanti boleh mengajukan perubahan. Kalau saya tidak keliru, itu di dalam SBM yang sudah ada itu sudah ada untuk tenaga profesional, tapi baru 2 pilihan kalau tidak keliru. Nah, coba nanti lihat untuk kontrak profesional, Mbak Dewi. Nah, di kolom itu sudah ada. Nah, tetapi kalau selama ini bayarnya sama dengan DLB, ya mungkin disesuaikan saja. Kalau memang tidak ada kedua-duanya, di kolom profesional nanti tenaga profesionalnya tidak memungkinkan, kemudian di setara DLB memang tidak memungkinkan, nanti diajukan seperti apa bedanya. Gitu ya Mbak Dewi ya? Oke, Pak Mokhtar. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ini karena sudah pukul 3, kita akhiri kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, perlu kita sampaikan, saat ini Sireva baru proses input nih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau inputan di Sireva sudah selesai, kita akan mengundang secara teknis bendahara pengeluaran pembantu dan operator SIA di Fakultas Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan Sireva yang baru proses input, kita kemarin sudah memberikan UP ke fakultas maupun unit, itu bisa digunakan terlebih dahulu. Jangan sampai pelayanan di keuangan terhenti hanya terkait dengan proses di Sireva ataupun memo cair belum keluar. Jadi Bapak Ibu monggo teman-teman BPP bisa memproses seluruh pembayaran baik itu maupun dengan yang LS. Jadi teman-teman BPP bisa proses LS dengan cara manual. Kemarin yang sudah kita lakukan LS pembayaran biaya KKN. Jadi monggo Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Jadi kita berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya, seefektif mungkin, dan tidak ada
keterlambatan di pelayanan keuangan. Ngaten Bapak Ibu, saya selaku yang menghantarkan acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Belum ditutup, mohon izin bertanya, masih boleh Bu Retno? Mas Yun, Mas Yun. Ini karena ini urgent Bapak, kami laporkan bahwa tanggal 1 Februari besok itu kan ada tendik FKIP yang pensiun 3 orang. Nah, terkait dengan tadi santunan pensiun tadi, bayar lewat FKIP dulu. Oke, siap. Jadi saya jawab dulu seperti Fakultas Teknik kemarin. Nah, lewat FKIP dulu. Matur nuwun. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan tugas kita masing-masing dan bisa meningkatkan kinerja pelayanan kita untuk memberikan kepuasan di pelanggan memberikan customer service yang sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Assalamualaikum. Gimana Mas Haryanto? Sehat-sehat Mas Haryanto? Sehat Bapak. Sehat Pak. Assalamualaikum, mohon izin. Mas Juber. Pak. Mas Tommy. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Mutar. Terima kasih. Dana penelitian KKN-nya lancar banget. Sudah keluar uangnya, Prof. Oke. Sudah didistribusikan. Sudah distribusi ya. Sudah habis. Ya, sudah habis. Ya kalau habis pakai UP no, Prof. Mantap. Iya. Kalau ada apa-apa mohon maaf ya Prof Okit kalau ada